Kuantum akan menyerang sistem internet, pertahanan, digital, cyber. Dilumpuhkan ekonominya dulu. Dibikin kacau ekonominya dulu. Baru yang kedua, listrik. Langsung black out. Shalom sahabat terang kemuliaan, apa kabar kalian semua? Senang rasanya bisa berjumpa lagi dengan kalian semua. Kiranya damai sukacita Allah dan kebaikan Tuhan selalu bersama dengan kalian. Diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan sempurna, dan juga tentunya diberikan rezeki yang berlimpah, dijauhkan dari segala sakit, penyakit, dan mara bahaya. Pada kesempatan kali ini kembali lagi kita akan mendengarkan pesan yang akan disampaikan oleh Evangelis Dotoni atau Pastor Dotoni. Kali ini paparannya cukup lumayan panjang ya. Jadi sedikit mengerikan kalau kita dengar ya, apalagi ini berbicara tentang masa depan. Khususnya penglihatan Evangelis Dotoni atau Pastor Dotoni yang dikatakan bahwa di tahun 2031, 2032 itu adalah awal permulaan dari sesuatu yang sangat mengerikan. Apakah itu? Di antaranya adalah tentang suatu superkomputer yang bernama kuantum yang bisa mengakses semua yang ada di dunia ini. Ini hampir seperti mirip-mirip mau ke akhir zaman ya, atau mungkin kalau bahasa publiknya yang di Indonesia tuh dikatakan dengan zaman Dajjal yang bisa mengatur semua keuangan, yang membuat rakyat, membuat negara menjadi miskin. Nah sahabat kemuliaan, ini sedikit mengerikan, tapi kita sebagai anak Tuhan tentunya tetaplah mengandalkan Tuhan. 1 Tesalonika 5 ayat 17, tetaplah berdoa. Apapun yang akan terjadi ke depannya, tetaplah berdoa. Seperti apakah yang akan diutarakan atau apakah yang akan disampaikan oleh Evangelis Dotoni atau Pastor Dotoni pada kesempatan kali ini? Beliau juga membahas tentang masalah kripto. Jadi untuk kalian semua yang pencinta kripto, yang memegang Bitcoin, memegang kripto, kalian harus dengar ya. Kemudian juga ini berbicara tentang emas, berbicara juga tentang masalah perbankan, berbicara juga tentang semua sistem ekonomi yang ada di kehidupan kita dan apa yang akan terjadi ketika semua itu akan kacau balaukan. Nah sahabat terang kemuliaan, sebelumnya jangan lupa dukung terus channel Terang Kemuliaan tentunya dengan cara apa? Dengan cara subscribe dan bagikan video-videonya kepada yang lain agar kiranya channel Terang Kemuliaan ini bisa menjadi berkat untuk orang banyak. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah bergabung. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menjadi member. Dengan menjadi member itu artinya kalian ikut membantu dalam pelayanan channel Terang Kemuliaan dan juga mensupport pertumbuhan channel Terang Kemuliaan ini. Sahabat Terang Kemuliaan, jangan lupa follow TikTok dari Terang Kemuliaan. Kita menyembah, memujikan nama Tuhan di sana, dan juga subscribe channel kedua yaitu Terang Kemuliaan Worship. Sahabat Terang Kemuliaan, langsung saja kita akan mendengarkan pesan apa yang kali ini Evangelis Dotoni atau Pastor Dotoni ingin sampaikan kepada kita untuk di masa depan agar kita selalu berjaga-jaga melalui pelayanan Zoom yang dilakukan oleh Tom Hales TV. Selamat menyaksikan. Saya mendapat penglihatan itu tahun 96. 96 Pak Daud mendapat penglihatan Pak Daud ya? Tahun 1996. 96. Tentang akan terjadi dimulai 2032. 2032, oke. Tapi permulaannya adalah 2031. Permulaannya akan dimulai 2031? Dan pengaktifannya bertahap di tahun 2032. Dan pengaktifannya tahun 2032 Pak Daud ya? Nah setelah itu sampai 2035. Sampai 2035, oke. Ke atas. Ke atas. Di situ akan ada namanya itu adalah perang cyber. Perang cyber. Wah, apa tuh Pak Daud? Perang cyber Pak Daud. Nah jadi gini Thomas. Waktu itu saya mendapat suatu penglihatan. Kan yang menubuatkan tentang ekonomi berhenti yang pertama kali yang Tuhan berikan percayakan kepada saya itu tahun 2015 sudah saya sampaikan.
Ya, Pak Daud pernah menyampaikan tahun 2015 Pak Daud ya. Setelah itu saya juga menyampaikan tentang 5 tahun inflasi 5 tahun inflasi termasuk COVID Pak Daud ya. dan termasuk COVID. Ya, Dan setelah itu saya juga memberitahu tentang resesi ekonomi di 2025 dan 2026. ya betul. Nah, tahun 2026 2026, inflasi dan deflasi bertemu. tahun 2026 inflasi dan deflasi bertemu ya Pak. Berarti tahun depan Pak Daud ya. Ya, artinya apa? Banyak barang-barang yang naik, inflasi, tapi daya beli lemah. Ya, Mau tidak mau, inflasinya terpaksa terkendali. oke. Karena apa? Inflasi dan deflasi bertemu. Ya, inflasi dan deflasi bertemu. Jadi kemampuan masyarakat sudah sangat melemah untuk bisa beli Pak Daud ya. Otomatis kalau naik, sing mau beli semua siapa? Betul. Makanya inflasi deflasi bertemu di tahun depan. Ya, Nah, Thomas, ya Pak Daud. saya mendapat suatu penglihatan dan perlu Thomas tahu tentang Gibran pun yang pertama juga Tuhan berikan kepada saya. Betul. Dan saya sampaikan tentang Gibran Wapres itu tahun 2021. Sebelum pemilihan presiden Pak Daud ya. Dan bahkan belum ada wacana di politik Pak Daud ya. Dan itu saya sampaikan kepada Kepala Staf Presiden waktu itu, Jenderal Muldoko. Ya, Dan boleh ditanyakan masih ada orangnya betul. dan masih hidup. Masih hidup. Dan saya umumkan di media sosial, Aha, Thomas bicara ngobrol aha, sama saya. betul. Seluruh Indonesia banyak yang mendengar. Betul. Dan Itu banyak tahun komplain. 2022. Banyak 2022. Jadi orang boleh menghujat atau ngatain saya orang gila terserah. Yang penting terjadi kan Pak Daud. Yang penting sudah terjadi. Betul. Dan tentang emas saya bicara di 2020 bahwa tahun 2025 emas akan tembus 2 juta. Dan sudah terjadi. Dan sudah terjadi dan semua bisa dibuktikan di media sosial. Betul. Jadi bukan hanya omon-omon. Bukan omong-omong. Omon-omon dan bukan hanya asal bicara. Asal bernubuat, asal melihat Pak Daud ya. Semua bisa dibuktikan di media sosial. Betul. Ada jejak digitalnya semua. Betul. Jadi bukan hanya sekedar bicara argumen model apapun, terserah. Penting terbukti jadi. Yang penting kan itu, Thomas. Betul. Karena penglihatan dari Tuhan itu kata Alkitab harus terjadi Pak Daud, tidak mungkin tidak. Dan saya juga memberitahu tentang perak 2024. Ya, Bahwa 2025 perak akan naik berlipat. sudah terjadi. Sekarang sudah terbukti enggak? Terbukti Pak Daud. Bukan omon-omon. Asal bicara. Asal bicara. Nah, sekarang saya memberitahu penglihatan tahun 96 dan pasti terjadi. Pasti jadi. Jadi Thomas, 2020 semua itu diarahkan ke digital, Oh ya, kan sekarang KTP aja sudah digital Pak Daud ya. ke internet, Ke internet, ke online. ke online. Dan menurut saya, Menurut Pak Daud, corona itu adalah senjata biologi. menurut Pak Daud bahwa corona kan dari dulu Pak Daud bilang itu senjata biologis Pak ya. Senjata biologi Ya, untuk membuat seluruh dunia kacau. supaya terarah ke online Oh, dan masuk ke suatu sistem. oh.
Jadi sudah terstruktur, ada satu orang, satu organisasi yang mengatur itu semua Pak Daud ya. Saya tidak mau bicara hal itu, Ya. tapi yang jelas itu sudah dikendalikan, diatur. Sudah diatur Pak ya. Intinya sudah diatur COVID itu untuk membuat kita seluruh dunia satu wacana itu online. Untuk arah Semua jejak digital Pak Daud ya. Jadi KTP, semua perbankan, akhirnya kita ke online Pak Daud ya. semua kan Thomas Ya, untuk atas ke online Pak Daud. ke online, ke sistem internet digital. Internet digital. Termasuk mobil sekarang kan semua sudah terkoneksi dengan digital internet Pak Daud. Sebentar Thomas, saya jelasin, dengerin dulu. Oke. Nah, perlu Thomas tahu bahwa di dalam penglihatan saya itu nanti kripto dan Bitcoin, Kripto dan Bitcoin, setelah itu sistem internet, itu nanti mulai 2031 diaktifkan dan bertahap 2032 sampai 2035 ke atas. jadi 2031 Bitcoin, kripto dan Jadi dengerin dulu. Pak Daud ya. Dengerin dulu. Jadi gini, di dalam penglihatan saya bahwa kuantum itu saya melihat itu nanti dimulai di Amerika. Oke. Dan itu teknologi dari Israel. Teknologi dari Israel. Oke. Dan Israel pun juga membuat kuantum. Oh. Nah, setelah itu menyusul Rusia dan China. Rusia dan Cina. Dan perlu Thomas tahu, dalam penglihatan saya itu bahwa itu seperti suatu benda untuk mendinginkan suatu alat itu hidrogen helium Oh. untuk titik beku absolut. Titik beku apa, Thomas? Absolut Pak Daud. Titik beku apa? Absolut. Itu minus 273 derajat Celcius. Dingin sekali Pak Daud ya. Untuk menjaga ruang kekosongan. Oh. Dan di situ saya ngelihat, ini saya ngelihat ya Thomas, Ya. untuk menstabilkan ruangan itu digunakan medan magnet logam tanah jarang. Medan magnet logam tanah jarang. Makanya Amerika, Rusia, China itu tandanya Thomas. Karena salah satu komponen yang digunakan untuk menstabilkan medan magnet di titik beku absolut, ruang kehampaan, itu adalah satu materinya logam tanah jarang. Logam tanah jarang. Itu saya ngelihat tahun 96. 96 Pak Daud ya. Dan titik beku absolut Oke. minus 273 derajat Celcius. Minus. Perlu Thomas tahu, itu adalah benturan cahaya dari proton, elektron, setelah itu proton,
dan atom, partikel, yaitu materi menjadi energi. Oke. Setelah itu terpecahkan materi di dalam energi. Setelah itu menjadi energi menjadi materi. Dan materi itulah yang menjadi partikel kuantum. Nah, dan waktu itu saya ngelihat, ya Thomas ya, itu benda materinya mengambang di tengah. Makanya ada menstabilkan medan magnet dengan logam, tanah, jarang, dengan titik beku, Minus. hidrogen, helium, absolut. Minus 273 derajat Celcius. Bagaimana Thomas? Luar biasa Pak Dot ya. Minus loh Thomas. Minus ya. Titik beku. Titik beku. Dan di ruang kehampaan itu Thomas, saya ngelihat di situ energi tidak ada. Karena proton, neutron, elektron sudah berubah menjadi materi. Dan materi itulah kuantum. Nah, dan saya ngelihat di situ Thomas, salah satu penghantarnya itu adalah palladium. Palladium. Apa tuh Pak Dot? Dan bagian-bagiannya adalah perak. Perak. Maka untuk itu perak akan dibutuhkan sangat banyak untuk teknologi itu. Dan itu setelah itu untuk menjaga itu ada palladium. Palladium. Dan sumber energinya untuk menjaga sistem berjalan itu adalah plutonium. Plutonium. Dan tahu enggak besarnya seberapa Thomas? Berapa Pak Dot? 1 hektar. Oh, untuk mega proyek ini Pak Dot ya. Dan itu Thomas, teknologinya di atas superkomputer. Karena apa? Materi di dalam energi. Energi di dalam materi. Setelah itu dipecahkan karena benturan cahaya, tercipta ruang kekosongan, energi menjadi materi. Energi menjadi materi. Terciptalah apa? Kuantum. Ruang Kekosongan. di mana massa yaitu materi, di mana energi partikel, setelah itu atom, proton, neutron, elektron itu tidak ada di ruang kehampaan. Makanya perlu menjaganya dengan titik beku minus 273 derajat Celcius. 273 derajat Celcius ya. Minus Pak Dot ya. Iya, bayangkan Thomas. Beku. Saya melihat, nanti lain waktu saya gambar Thomas. Apa yang saya lihat tahun 1996. Dan perlu Thomas tahu, AI dikendalikan oleh kuantum. Oh, tambah Dan sekarang. tahu enggak, perang cyber di masa depan, AI menjadi hacker.
Oh, AI menjadi apa? hacker. Nah, makanya waktu tahun 96 saya melihat di masa depan para hacker sengaja dikumpulkan. Hacker putih, cracker, pokoknya hacker, cracker semua yang ahli komputer yang bisa menjebol database, yang semua sistem-sistem dari berbagai negara. Di situ saya melihat India, Rusia, China, termasuk Indonesia, yang hacker cracker semua dikumpulkan, disengaja diuji untuk membuat sistem menyerang database. Supaya apa, Thomas? Supaya AI ini mempelajari sistem para hacker bekerja. Itu tahun 1996 saya melihat. Ya. Nanti di 2032 hackernya AI. Gimana, Thomas? Luar biasa, Pak. Jadi ujung-ujungnya nanti hackernya bukan lagi apa AI Pak Daud ya, bukan lagi orang Pak Daud ya. Dan bayangkan bagaimana menghadapi hacker AI. Kita perlu ke toilet, kita perlu ngopi, kita perlu mandi. AI tidak perlu. Nanti waktu kita pas ke toilet atau ketiduran, sistem jebol. Iya. Dan ingat tahun 1996 saya melihat penglihatan itu, maka dikumpulkanlah semua hacker yang punya keahlian untuk membuka database, untuk menyerang. Nah, dan waktu itu saya melihat ini bahwa sengaja mereka untuk uji coba untuk cyber security. Tapi sebenarnya ingat, cyber security, cyber army. Jadi udah tingkatannya udah militer punya. Tingkatnya Militer Pak Daud. tingkat udah apa? Militer Pak Daud. Peranan, Thomas. Nah, Paham. dan apa yang terjadi, Thomas? Hacker-hacker itu dikumpulkan untuk supaya menjebol server pengamanannya. Dan itu memang disengaja, Thomas. Supaya apa? Dipelajari semua. Cara-caranya semua. Hacker seluruh dunia loh, Thomas. Wih, termasuk Indonesia Pak Daud ya. Hah? Dengan tujuan apa? Menjebol, Dengan tujuan apa? menyerang. Untuk mempelajari sistem cara hacker. Ya, AI-nya Pak Daud ya. Dan setelah itu AI-nya jadi hacker. Bagaimana, Thomas? Luar biasa Pak Daud pengetahuan. AI-nya jadi apa? Jadi hacker Pak Daud. Di situ ada hacker China, hacker Rusia, hacker seluruh dunia, Thomas. Saya melihat itu mereka disuruh untuk menjebol sistem. Supaya apa, Thomas? Dipelajari. Dan nanti 2032 yang jadi hacker apa, Thomas? AI. AI. Dan yang mengendalikan apa, Thomas? Kuantum. Kuantum. Dan perlu Thomas tahu, kuantum itu nanti saya ngelihat, Thomas, itu sistemnya itu dibuat dari perak, palladium, pembangkitnya itu adalah plutonium. Plutonium. Wah. Dan ingat, salah satunya adalah logam tanah jarang untuk materi menstabilkan medan magnet. Karena nanti yang kuantumnya itu, Thomas, itu mengambang, Thomas. Ngambang ya.
Karena ada logam tanah jarang untuk menyeimbangkan medan magnet, Thomas. Dan itu supaya menyerap energi apa? Partikel kuantum. Kuantum Pada waktu diaktifkan. diaktif. Bagaimana, Thomas? Ngeri Pak Dot ya. Dan apa yang terjadi, Thomas? Kalau itu menyerang suatu negara, AI yang jadi hacker dikendalikan kuantum. Kan sudah mempelajari semua para hacker Ya. untuk menyerang sistem pertahanan suatu negara, perbankan, setelah itu pembangkit listrik, setelah itu baru pertahanan. Perlu tahu, Thomas, kuantum itu superposisi. Apa artinya superposisi, Thomas? Gak tahu Pak Dot gimana. Dasarnya seperti ini, Thomas. Thomas bicara sama saya, wajah saya itu jadi multiple. Hampir semua yang ada di link ini bisa lihat wajah saya. Oh. Itu namanya superposisi. Tapi kalau yang superposisi masih dasarnya. Masih apa, Thomas? Masih dasarnya Pak Dot. Dan kalau superposisi yang kuantum itu sudah sampai ke planet-planet, Thomas. Ui. Gimana, Thomas? Luar biasa Pak Dot ya. Super apa? Superposisi Pak. Dan kedua, super keterkaitan. Super keterkaitan. Nah, dasarnya segini, Thomas. Ini yang sederhana. Saya dengan HP Thomas menghapus pesan di WA jarak jauh. Bisa enggak, Thomas? Bisa. Itu keterkaitan. Betul? Betul. Tapi kuantum super keterkaitan. Dia gerak, yang di bulan juga gerak. Oh. Karena super keterkaitan, materi di dalam energi, energi dalam materi. Dan setelah itu energi menjadi materi. Super keterkaitan. Jadi bukan hanya kelas bumi, tapi sampai ke planet, Thomas. Oh. Jadi itu nanti drone bisa dikendalikan, bisa senjata makan tuan. Oh, berarti bisa nyerang diri kita sendiri. Pak Dot ya. Karena super Keterkaitan. Nah, dan mengendalikan kuantum. Hackernya apa, Thomas? AI. AI. AI aja kita udah terheran. Ya. Ini lebih daripada AI, Thomas. Karena yang mengendalikan. Betul. Karena itu, Thomas, superposisi, super keterkaitan, kecepatan cahaya. Kan cahaya itu penggalan proton, neutron, elektron. Betul? Betul. Itu lebih dari itu, Thomas. Superposisi, Posisi kecepatan cahaya. keterkaitan. Keterkaitan. Bayangkan bagaimana, Thomas. Woi. Dan super presisi. Nah, semuanya serba super. Ingat, Thomas, Lucifer, Alkitab berkata,
gambaran dari kesempurnaan pengetahuan. Ya, betul. Yeskiel. Artinya Lucifer itu di kitab Yeskiel itu ahli fisika toh Mas, Betul. ahli matematika, Betul. ahli biologi, Betul. ahli kimia. Betul. Lucifer bukan goblok toh Mas. Betul. Kenapa? Alkitab berkata dia ingin menjadi Allah, ingin jadi Elohim karena dia gambaran kesempurnaan. Yang maha indah. Dan ingat, kalahnya sama sumber kuasa, sumber pengetahuan, sumber maha hadir. Elohim. Sebenarnya Thomas, superposisi itu kan seakan-akan ada di mana-mana. Setengah hadir di mana-mana, belum maha hadir. Kalau Tuhan beda, maha hadir. Lucifer belum sampai setengahnya. Makanya kuantum itu superposisi, tidak maha hadir. Betul. Jelas Thomas? Jelas Pak Dot. Jelas Thomas? Jelas Pak Dot. Nah, bagaimana cara mengalahkannya? Betul Thomas? Betul Pak Dot. Nah, perlu Thomas tahu bahwa Yesus sudah menubuatkan tentang kesusahan besar. Betul. Supaya kemana? Ke bukit-bukit, ke gunung-gunung. Bukit-bukit, gunung-gunung disuruh di situ. Betul? Betul. Itu ada artinya Thomas. Apa Pak Dot? Ingat, itu bukan hanya sekedar bercocok tanam, berkebun, dan beternak. Itu bicara tentang fisik. Ingat, di gunung, di bukit, itu kandungan mineral loh Mas. Betul. Logam, mulia, emas, perak, tembaga, palladium, uranium. Nah, semua ada di mana? Bukit. Bukit-bukit, gunung-gunung. Nah, artinya apa? Pada waktu kesusahan besar itu, ingat, dikatakan tukar menukar. Betul? Betul. Betul? Betul. Artinya, yang berharga itu adalah fisik. Yang tidak bisa dikalahkan oleh kuantum adalah fisik. Makanya ingat, sertifikat elektronik ada backup datanya, akta jual beli di notaris, kertas tanda tangan fisik, masuk BPN warkah. Betul? Betul. Setelah itu baru backup data. Jadi Indonesia waktu perang digital, perang cyber justru aman. Kenapa? Indonesia masih banyak yang fisik manual. Bagaimana Thomas? Luar biasa Pak Dot. Jadi nanti di masa depan untuk menghadapi perang cyber, kantor kita, perusahaan kita itu harus ada apa? Fisik. Backup data Fisik. dasar fisik, Fisik. kertas. Kertas. Setelah itu tertulis, baru setelah itu masuk sistem. Masuk sistem. Karena ingat, yang bisa mengalahkan kuantum adalah fisik. Fisik. Nah, dan Alkitab berkata, waktu kesusahan besar itu dikatakan kemana Thomas? Ke Bukit-bukit. Bukit-bukit. Dan gunung-gunung. Itu bukan hanya sekedar
bercocok tanam. Nah kalau bercocok tanam Thomas, padi perlu waktu 3 bulan. Ya protein tidak cukup Thomas, kan Betul. tiap hari makan. Betul. Beternak 2 sapi, rebutan 1.000 orang, bulunya aja tidak tersisa Thomas. Padahal membesarkan sapi, nah itu perlu waktu 1 tahun. Betul. Nah gimana? Belum beranaknya 1, maksimal 2 itu susah Thomas. Betul, Nah waktu apa yang lama. terjadi? Yang makan jutaan. Gimana Thomas? Itu punya arti tersendiri Thomas. Betul. Apa Pak Dot? Itu adalah fisik, mengolah yang ada di gunung, di bukit-bukit, tempat berlindung, tempat bertahan, tempat bersembunyi di saat letusan besar. Ya. Ingat, emas banyak di gunung. Yes. Betul? Betul Pak. Perak, Perak, palladium, palladium, titanium titanium. banyak di mana? Di bukit-bukit Bukit-bukit dan gunung-gunung. dan gunung-gunung. Dikatakan barter. Betul? Betul. Nah, itu kandungan apa? Mineral. Mineral. Dan kedua, termasuk bercocok tanam, berkebun. Ya. Artinya dunia kembali ke dasar. Ke dasar. Gimana menurut Thomas? Luar biasa Pak Dot. Ya, jadi Thomas, tapi ini belum kesusahan besar. Oh. 2032, 2035 belum kesusahan besar. Itu baru permulaan. Permulaan. Dan sebenarnya semua digital itu untuk menyatukan mata uang yang di dunia dengan digital dan dikendalikan oleh kuantum. Dan ingat Thomas, kripto dan Bitcoin semua akan terbuka. Oh. Nah, tentang pendiri Bitcoin, penciptanya siapa, kan belum jelas Thomas. Belum jelas ya. Misalnya Thomas, kebuka aslinya pencipta Bitcoin adalah Paijo. Gimana Thomas? Bagaimana Thomas? Misalnya seperti itu. Misalnya ya, Pak Ico. Misalnya, nggak taunya penciptanya adalah guru SMA. Gimana Thomas? Tapi jenius. Ya. Kebuka datanya semua. Ya. Jadi di masa depan Thomas, kripto yang seperti Bitcoin, kripto itu nanti kripto yang bertahan adalah yang ada backup emas, perak, tembaga. Ada backup fisik, paper, baru kriptonya. Jadi nanti di masa depan kripto yang bertahan, karena ingat Thomas, bagaimana bisa menghadapi kuantum yang mengendalikan AI yang jadi hacker. Bagaimana Thomas? Luar biasa Pak. Ingat AI AI. tidak perlu makan, Tidak makan, tidak perlu minum, tidur, tidak perlu tidak istirahat. tidur, tidak ngopi. Super posisi, super keterkaitan, Ya, sempat dan ingat presisi. super presisi, tapi bukan maha hadir. Bukan hadir. Jadi intinya mau menyamai Tuhan. Tapi tidak bisa Thomas. Nggak bisa. Tuhan lebih maha kuasa. Betul. Jadi kuantum itu adalah energi menjadi materi. Di tempat ruang kekosongan itulah di mana tidak ada energi. Baik
proton, elektron, neutron, semua masuk ke mana? Menjadi materi. Materi. Dan materi itu energinya keluar menjadi partikel kuantum. Bagaimana Thomas? Luar biasa Itu Pak yang Daud. saya lihat tahun 1996. Jadi semua menurut saya kita harus punya backup data Ya, fisik. fisik. Setuju Thomas? Setuju Pak Daud. Yesus sudah memberitahu. Bayangkan 2000 tahun yang lalu Hebat Tuhan. tentang kesusahan besar. Ya. Nah, penyatuan mata uang Atau uang. dan dikatakan larilah ke gunung, ke bukit-bukit. Ya. Itu bukan sekedar Kita fisik lari ke gunung Pak Daud ya. makanan saja, Ya. bukan saja Mas, Iya Pak Daud. beternak. Itu lebih dari itu, Lebih dari itu Pak Daud ya. mengolah tanah. Nah, di dalam tanah itu apa saja? Banyak Pak Daud ya. Nah, mineral, Mineral, logam. logam, Nah. tembaga. Nah, itu yang akan jadi barter di masa kesusahan itu. Masa susah. Jelas Thomas? Jelas Pak Daud. Yaitu fisik. Fisik. Jadi fisiklah, materilah yang bertahan menghadapi masa-masa itu. Tapi masa itu belum Thomas. Belum. Karena 2032, 2035 masih permulaan. Apaan? Bagaimana Mas? Luar biasa Pak Daud. Luar biasa. Indonesia aman. Aman karena ada backup data fisik Pak Daud ya. Betul. Nah, justru kadang Thomas, teknologi kuantum secanggih apapun, kena banjir bandang, Habis. datangi tikus-tikus, selesai. Betul Pak Daud. Betul Thomas? Betul Pak Hah? Daud. Berarti bisa ngalahkan Pak Vi. Fisik. Dan kuantum itu ada di mana Thomas? Itu di bawah tanah. Oh. Itu ruangan bawah tanah. Karena untuk masuk, untuk supaya mengamankan, karena harus mempertahankan suhu Suhu stabil, stabil. titik absolut, Absolut. hidrogen helium minus 273 273 derajat apa? Celcius. Bayangkan Thomas, Dingin sekali. minus loh Thomas. Minus ya. Dan untuk menjaga kestabilan medan magnet digunakan materi banyak apa Thomas? Logam, Logam. Tanah jarang. jarang. Kan perak. Bayangkan tahun 1996 saya sudah melihat Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2004, sehingga saya beritahu Pramono Edi SBY jadi presidennya. Dan tahun 2021 Siapa saya sudah presiden? umumkan wapresnya Gibran, dan saya melihat tahun 1996 dan saya melihat komputer kuantum super. Nanti tercipta super kuantum juga Thomas, karena 3 negara ini akan berlomba-lomba untuk saling mengendalikan, Oh. saling berperang. Hackernya apa Thomas? AI. AI. Nah, dan ingat, karena itulah untuk menghadapi kuantum. Nah, ini penting Thomas. Ya. Nanti di masa-masa itu
pembangkit listrik akan kembali banyak pakai batu bara. Oh. Kembali ke dasar lagi. Karena apa? Yang tidak bisa dikendalikan oleh kuantum. Oh. Karena kuantum akan menyerang sistem internet, pertahanan, digital, cyber. Nah, makanya nanti di masa depan banyak pakai pembangkit listriknya batu bara lagi. Jelas Thomas? Jelas Pak Daud. Makanya nanti di masa depan batu bara Laku keras. 5 tahun lagi, 6 tahun lagi akan naik lagi. Wah. Karena apa? Yang tidak bisa dikendalikan kuantum adalah yang dasar manual. Karena untuk supaya tidak kena hacker AI yang dikendalikan kuantum. Jadi kripto-kripto yang bertahan, termasuk Bitcoin, harus ada backup emas, perak, tembaga. Tanpa backup itu selesai end to end. Jelas Thomas? Jelas sekali Pak Daud. Jadi apa bisa kripto yang kebal terhadap kuantum? Karena hackernya apa? AI. Gimana Thomas? Luar biasa Pak Daud. Ya, betul. Jelas Thomas? Jelas Pak Daud. Hackernya apa Thomas? AI. Siapa yang kebal bisa menghadapi hacker AI Thomas? Nggak ada Pak. Yang dikendalikan apa? Kuantum. Dan semua data akan kebuka semua Thomas. Oh. Terinkripsi end to end. End to end. Jadi AI hacker ini bisa menghancurkan apa? Sistem perbankan. Nah setelah itu sistem pembangkit listrik. Nah jadi dilumpuhkan ekonominya dulu. Dibikin kacau ekonominya dulu. Baru yang kedua listrik. Langsung black out. Betul? Betul? Nah, baru dihancurkan sistem pertahanan. Makanya Thomas, drone-drone itu nanti pun bisa dikendalikan oleh kuantum. Bisa nyerang balik. Karena apa? AI-nya jadi hacker. Gimana Thomas? Luar biasa Pak Daud. Gimana penglihatan saya? Luar biasa Pak Daud. Luar biasa. Dan nanti akan ada kita bahas tentang senjata laser. Jadi Thomas, ingat, Yesus sudah memberitahu ke gunung-gunung, bukit-bukit. Ke bukit-bukit. Itu punya arti Thomas. Punya arti Pak Daud ya. Orang nambang emas banyak bikin terowongan. Gimana Thomas? Luar biasa Pak Daud. Bagaimana penyingkapan yang diberikan Tuhan kepada saya Thomas? Luar biasa Pak Daud. Ya, saya bisa nangkap Pak Daud. Nangkapnya gimana Thomas? Ya, jadi tahun 96 Pak Daud sudah diberitahu sampai sedetil itu, ya dimana super semuanya kuantum itu berarti kan seperti halnya itu mau menyamain Tuhan Pak Daud ya, tapi itu nggak bisa karena Tuhan Maha. Hadir sumber pengetahuan, bukan gambaran kesempurnaan pengetahuan. Betul. Dan ingat Thomas, dalam kitab Daniel dikatakan apa? Bahwa pengetahuan akan bertambah terus di akhir zaman. Betul? Betul. Ya ini Thomas. Oh, berarti kita yang menuju penyatuan Matahu
Mata uang digital. digital. Tetapi ingat, yang berharga nanti tetap fisik. Tetap fisik. Emas, Emas, perak, dan tembaga, dan mineral-mineral berharga. Yes. Gimana tuh Mas? Luar Waktu biasa. saya ditunjukkan titik beku hidrogen helium. Wah, saya nggak bisa bayangin Pak Daud. Dan ruang apa? Kekosongan. Dan logam tanah jarang untuk menyeimbangkan medan magnet. Dan disitulah untuk menyerap, mengalirkan partikel kuantum. Kuantum. Nah, setelah itu dimasukkan kemana Thomas? Nah, penghantarnya Thomas, palladium Palladium. dan perak. Perak. Nah, bagaimana Thomas? Mumet Pak Daud. Termasuk platinum pun ada di situ juga Thomas. Oh, Makanya logam tanah jarang itu nanti akan dipergunakan dan akan banyak yang berebutan. Karena untuk menciptakan teknologi perang, Thomas. perang ya. Jadi perang tahun depan ke depan tuh bukan lagi pasukan manusia tapi cyber, tapi teknologi termasuk Tapi laser, bisa dikalahkan dengan apa? tikus, Manual, fisik. fisik. Ingat, kena banjir, konslet. Konslet. Tikus-tikus Konslet. berdatangan, gigit semuanya. Kabelnya habis. Dan ingat, Indonesia aman. Si aman. Karena semua di Indonesia nanti, di masa depan, banyak di backup fisik. Fisik. Nah, gimana Thomas? Luar biasa Pak Daud, sangat luar biasa. Jadi kantor-kantor, perbankan-perbankan, saya sarankan semua punya backup data fisik. Fisik. Bagaimana Thomas? Luar biasa Pak Daud. Itu yang bisa menghadapi hacker AI. Hacker AI. Ngeri ya Pak Daud ya. Yo, oke Thomas. Oke, kita doa ya Pak Daud ya. Yang pertama, ya kita berdoa, kita punya iman di akhir Thomas. zaman. Ya Pak Daud. Jadi kripto yang bertahan harus ada Backup backup fisik. dasar Mas, perak, fisik. dan tembaga. Dan paper. Dan paper. Yang tidak ada dasar backup emas, tembaga, perak, dan paper end to end. End to end. Karena hackernya apa Thomas? AI. Dari di backup oleh kuantum kan? Waduh. Iya. Oke Thomas. Oke, sekarang nih kita mau doa Pak Daud yang di backup oleh Roh Kudus. Oke. Bu Jesi silakan. Ya malam Pak Pastor Daud. Akhir-akhir ini kan Pastor, saya sering kesurupan Pastor dalam tubuh saya. Makanya saya berkunjung ke Batam kan, ingin itu baratkan doa dari Pastor. Dan saya mau bertanya apakah di dalam saya dan kakak-kakak saya ini ada kutuk turunan Pastor? Ini kalau ini sebenarnya sudah bebas Thomas. Oh. Tetapi masih ada sugestinya. Oh. Ini yang harus diputar. Ya. Jangan tersugesti, jangan dirokat. Yes. Memang ada kutuk keturunan, tapi sudah lepas Thomas. Yes. Nah, kita doa Thomas. Yes. Aku mohon kuasa Elohim bekerja, kekuatan Elohim bekerja, bebaskan dari yang jahat, bebas dari kutuk, bebas dari kegelapan. Darah Yesus bebaskan. Demi nama Yesus, roh jahat keluar. Amin. Amin. Oke, lanjut. Fiona Semarang silakan.
Pak, buka unmute-nya Pak. Gimana Silakan. Thomas mendapat penglihatan tahun 96 Thomas? Wah, itu berkata sendiri Pak Daud ya. Arti di gunung-gunung udah paham Thomas? Sudah Pak. Minta didoakan untuk kesembuhan Fiona, anak saya sudah 2 bulan sakit alergi eksim, tidak sembuh-sembuh Pak Daud. Oke. Kita doa ya. Aku mohon kuasa Yesus bekerja, kekuatan Elohim bekerja, darah Yesus bebaskan, darah Yesus sembuhkan. Demi nama Yesus, roh jahat keluar. Sembuh dalam nama Yesus. Amin. Amin. Oke. Oke, yang ketiga Johanna Giovanni, silakan. Salam Pak Daud. Mohon doa buat lipoma pada kaki Pak, belum sembuh. Oke, kita doa ya Thomas. Ya. Aku mohon kuasa Yesus bekerja, kekuatan Elohim bekerja, darah Yesus bebaskan, darah Yesus sembuhkan. Demi nama Yesus, roh jahat keluar. Amin. Amin. Oke, selanjutnya Christina Billy Denpasar. Jadi teknologi ke depan ini mau menyerupai Tuhan Pak Daud ya. Iya, superposisi, super keterkaitan. Keterkaitan dan presisi. Jadi mau berusaha untuk menyayangi Tuhan, maha hadir. Menggantikan Tuhan bahkan Pak Daud ya. Itulah kesombongan. Kesombongan daripada iblis Pak Daud. Oke, teman. Christina Billy silakan. Shalom Pak. Ini saudara saya yang minta didoakan Pak. Oke, kita doa ya. Pak, dia masih mau tanya Pak. Ini ada roh ngikutin. Oh, Kita doa ya. Darah Yesus hancurkan kutub. Darah Yesus hancurkan mantra. Darah Yesus bebaskan. Demi nama Yesus, roh jahat keluar. Amin. amin. Doa darah Yesus selama sebulan. Oke, Thomas. Oke, lanjut Pak. Terakhir nih Pak Apriandi Adi. Silakan Pak. Ya Pak Aprilendi Adi silakan. Shalom Pak Daud, Ya. selamat malam. Ini mohon didoakan untuk mencari kerja Pak Daud. Kita doa ya. Tuhan Yesus, buka berkat, buka masa depan. Bebaskan dari yang jahat, bebas dari kegelapan. Berkati ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Amin. Ya Pak Daud. Sahabat yang kemuliaan, itulah tadi pesan yang telah disampaikan oleh Evangelis Tony atau Pastor Tony mengenai masa depan yang akan terjadi kelak. Nah, kiranya apa yang disampaikan bisa kita cerna dengan baik. Nah, apabila ada di antara kalian semua yang terbeban dan ingin didoakan oleh Evangelis Tony atau Pastor Tony, silakan menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di kolom deskripsi melalui pelayanan Zoom yang dilakukan oleh Yefta Ministry ataupun Tom Health TV. Sahabat yang kemuliaan, dan jangan lupa kita juga bersama-sama mendoakan agar Evangelis Tony atau Pastor Tony diberikan kesehatan agar beliau dapat melakukan pelayanannya dengan baik dan juga mengabarkan kabar baik untuk kita semua. Ingat sekali lagi, apapun yang akan terjadi ke depannya, 1 Tesalonika 5:17, tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa. Karena doa adalah besar kuasanya untuk kita semua orang yang percaya. Nah, sahabat yang kemuliaan, sampai di sini video kita kali ini. Jangan lupa dukung terus channel Terang Kemuliaan, tentunya dengan cara apa? Dengan cara subscribe dan bagikan video-videonya kepada yang lain agar kiranya channel Terang Kemuliaan bisa menjadi berkat untuk orang banyak. Sekali lagi terima kasih untuk kalian semua yang sudah bergabung menjadi member. Yang belum bergabung menjadi member, silahkan bergabung menjadi member. Sahabat Terang Kemuliaan, follow juga TikTok dari Terang Kemuliaan dan subscribe channel kedua yaitu Terang Kemuliaan Worship. Sampai di sini video kita kali ini, dan kita akan bertemu lagi tentunya di lain waktu, dan saya berdoa untuk kalian semua kiranya kebaikan Tuhan selalu bersama dengan kalian, diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan sempurna, dan juga tentunya diberikan rezeki yang berlimpah, dijauhkan dari segala sakit penyakit dan mara bahaya. Kita bertemu lagi di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Beginilah firman Tuhan, penebusmu yang maha kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan, Allahmu, yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa
kalau tidak melalui aku. Tuhan Yesus memberkati.